Bapak Ibu yang terkasih, bertemu kembali dengan saya Justinus P. La Rosa dalam renungan harian GKI Kebonjati pada hari ini. Renungan harian kita, saya beri judul Hal Kecil dengan Kasih yang Besar. Dilandasi dari Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Saudara-saudara yang terkasih, tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal yang besar atau hal-hal yang luar biasa. Tetapi kita dapat melakukan hal-hal yang kecil dengan hati yang besar, dengan cinta yang besar. Ungkapan di atas merupakan kutipan dari sekian banyak nasihat Ibu Teresa yang dia ajarkan kepada setiap orang yang terinspirasi oleh pelayanan kemanusiaan yang beliau lakukan di Kalkuta. Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak kesalahpahaman orang saat memahami tentang kerajaan Allah yang sedang dihadirkan oleh Yesus pada zaman. Mereka beranggapan seperti kekaisaran Romawi. Kepemimpinan Yesus sebagai Mesias dilakukan dengan kekuatan yang besar untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi pada masa itu dan memulihkan kejayaan kerajaan Israel seperti pada zaman Daud. Yesus menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu dimulai dengan langkah kecil, seperti biji sawi yang ditanam atau bagaikan ragi yang dicampurkan ke dalam tepung. Walaupun kecil, biji itu tumbuh menjadi pohon yang berguna. Walaupun sedikit ragi itu, tetapi ia menghamirkan seluruh adonan. Demikian juga perubahan yang dikerjakan oleh Yesus dan murid-muridnya. Walaupun kecil, namun karena kuasa kasih-Nya, karena cinta kasih, karena kesungguhan, maka terus berkembang dan berdampak hingga kini, sampai Tuhan datang kembali. Saudara, senyuman, sapaan hangat, apresiasi, ucapan maaf atau tolong dan terima kasih, mengantri, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan banyak hal-hal kecil lainnya yang juga dapat kita lakukan untuk menghadirkan perubahan yang berdampak di tengah-tengah komunitas dan tempat kita berkarya sehari-hari. Kesannya memang sederhana, tapi jika dilakukan dengan konsisten, maka dampaknya akan luar biasa di masa-masa yang akan datang. Jangan mengabaikan tindakan-tindakan ini. Barang siapa yang setia pada perkara-perkara kecil, kepadanya akan dipercayakan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Amin.